Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim walladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab al ayat. Hadirin kaum muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menyampaikan segenap puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan beraneka ragam nikmat kepada kita semuanya. Salah satu di antaranya pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan kepada kita untuk mengisi sebagian malam ini dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini dapat menambah ilmu kita tentang Islam, dan semoga ilmu yang bertambah itu menjadi bekal untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kajian malam ini adalah pekan yang keempat dan di bulan terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah, pekan keempat ini biasanya tentang fikih sunnah, membahas kajian fikih yang dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi. Nah, namun karena beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka pada malam ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan yang sangat penting. Mengingat tanggal 1 Ramadan untuk tahun ini besar kemungkinan tidak akan sama. Jadi saya akan mengambil tema malam ini, potensi perbedaan awal Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi tahun ini. Nah, kapan kita mengerjakan saum? Tentu jawabannya tanggal 1 Ramadan. Itu sepakat, Pak. Nah, kapan tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya? Nah, kita melihat hadirin sekalian, ada dua kemungkinan perbedaan ya, ada dua kemungkinan yang berbeda. Kenapa demikian? Karena sekelompok umat Islam yang biasanya bergabung dalam organisasi massa Muhammadiyah, Pak. Jadi PP Muhammadiyah telah menetapkan, memastikan bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April. Nah, sementara ormas yang lain seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, belum menentukan dan belum memastikan. Nah, mereka itu bisa memastikan nanti pada hari Jumat 1 April pada maghrib, kemungkinannya akan sama dengan Muhammadiyah 1 Ramadan yang Sabtu 2 April, atau besar kemungkinan, saya menduga kemungkinan besar akan berbeda dan akan menetapkan hari Ahad tanggal 3 April 2022. Jadi besar kemungkinan tahun ini sebagian umat Islam akan mengawali saum Ramadannya hari Sabtu 2 April, sebagian besar boleh jadi itu hari Ahad tanggal 3 April. Dan sebagian lagi ada yang langsung lebaran. Jadi tidak ikut saum, lebaran aja langsung.
tiap hari. Nah, ini yang gampangan, Pak. Nah, pertanyaan yang muncul ya, ini kenapa sih bisa berbeda dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan? Nah, jawabannya sederhana hadirin, tidak setiap tahun berbeda, Pak. Cuman pernah berbeda, tidak tiap tahun. Dulu tahun berapa ya? Saya pernah membahas ada perbedaan juga, Pak. Bukan hanya 1 Ramadan, bahkan 1 Syawal juga Lebaran bisa berbeda. Bahkan kalau kita itu rajin mengamati kalender Hijriah, tiap tahun itu ada saja perbedaan tanggal 1. Cuman bukan Ramadan saja. Mungkin 1 Muharram itu berbeda, Pak, biasa. 1 Safar juga biasa berbeda. 1 Rabiul Awal, 1 Rajab, 1 Sya'ban itu biasa berbeda. Cuman kalau berbeda tanggal 1 di luar Ramadan, di luar Syawal, biasanya tidak ribut, tidak heboh. Kenapa? Tidak ada ibadah khusus. Misalkan berbeda menetapkan tanggal 1 Safar. Nah, orang tuh tenang-tenang aja, Pak, tidak ada masalah, bahkan tidak tahu. Tidak tahu. Padahal sebenarnya itu penting hadirin. Sebab beda tanggal itu nanti beda kesananya dalam menentukan ibadah. Contohnya lah, misalkan 1 Safarnya beda antara A dan B. Nanti ketika akan saum tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, itu kan orang bertanya, ini menurut kalender yang mana? Menurut versi yang mana? Tanggal 13, 14, 15. Itu bagi orang yang biasa saum tengah bulan. Cuman karena banyak tidak saum, jadi tenang aja, Pak. Kalau banyak tidak mengamalkan, jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi lewat aja. Nah, ini Ramadan ini kalau berbeda tanggal 1-nya itu biasanya ya menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Nanti kita lihat, Pak, boleh jadi hari Sabtu ada yang sudah mulai saum. Ada yang masih makan-makan lotek, makan rujak, makan gado-gado, Pak. Karena besoknya saumnya tanggal 2 April hari Ahad. Dan mudah-mudahan tidak ada gejolak yang cukup mengerikan ya, tidak ada, insya Allah lah. Orang yang saumnya hari Sabtu nanti tidak akan pernah terganggu dengan orang yang saumnya Ahad. Orang yang saum Ahad juga tidak akan terganggu ingin saum Sabtu, Pak, biasanya saling menghargai. Tapi kalau beda 1 Syawal, nah ini sedikitnya kurang nyaman dilihat, Pak. Pernah kan beda 1 Syawal, beda Lebaran. Ya, ketika masih banyak umat Islam yang saum, ada sebagian yang sholat id di lapang, takbiran, sholat id, makan ketupat, hayadahar yuk hayadahar, dengan goda, apa? Tidak sah saum hari ini sebab sudah 1 Syawal, haram hukumnya. Yang saum juga tidak kalah meledek, Pak. Kalian kurang 1 hari, tidak sah juga. Jadi kita sama-sama tidak sah. Yang benar yang tidak saum sama sekali katanya. Nah, ini hadirin. Tapi kalau 1 Ramadan berbeda, insya Allah tidak akan ada gejolak yang tidak enak lah, dan akan aman-aman saja hadirin. Nah, cuman perlu dijelaskan karena banyak yang bertanya ke saya, Pak, kapan saum? Jawabannya 1 Ramadan. Iya, tanggal berapa, hari apa? Nah, saya jelaskan, Pak, ada 2 kemungkinan. Terus pilih yang mana? Pilih yang sebentar aja, yang 29 hari aja. Karena 1 Ramadan tahun ini berpotensi berbeda. 1 Syawalnya insya Allah sama, Pak. Itu tanggal 2 Mei, hari Senin. Jadi awal Ramadan yang berbeda, Lebarannya bareng. Berarti ada yang saumnya 30 hari. Dari Sabtu mulainya, ada yang saumnya berapa? 29 hari kalau dari Ahad. Bisa nggak yang saumnya 20 hari lah? Nggak ada apa itu. 2 kemungkinan. Nah, kita akan menjelaskan kembali hadirin, mengapa terjadi perbedaan menetapkan 1 Ramadan. Sudah pernah dulu dibahas, tapi mungkin banyak yang tidak ingat atau lupa lagi. Ada 2, Pak, 2 penyebab. Sebab pertama karena perbedaan metode atau cara dalam menentukan tanggal 1 Ramadan.
Yang kedua, perbedaan kriteria. Nah, kalau yang kriteria ini berbeda di kalangan orang yang menggunakan hisab. Ya, hadirin. Nah, kita kembali. Yang pertama itu karena beda metode. Ada yang menggunakan ru'yah. Ru'yah itu artinya penglihatan, pengamatan. Melihat apa? Melihat hilal. Apa hilal itu? Bulan baru. Dalam bahasa fikihnya ru'yatul hilal. Nah, ada juga yang menggunakan metode hisab. Hisab itu artinya menghitung. Jadi tidak melihat hilal di lapangan, tapi mengadakan perhitungan. Dan menghitungnya sudah lama dilakukan. Kalau meru'yat, melihat itu harus pada hari Jumat nanti, Pak, 1 April. Nah, kenapa demikian? Ya, perlu kita mundur ke belakang sedikit, hadirin. Nah, kita harus tahu, hadirin, dalam kalender Hijriah, pergantian tanggal itu terjadi ketika maghrib. Ini dicatat, Pak, ketika maghrib. Kalau Masehi kapan? Tengah malam kan, Pak, ya? Dalam kalender Hijriah itu pergantian tanggal itu pada maghrib ketika matahari terbenam. Satu itu. Ya. Yang kedua, umur bulan Hijriah atau bulan Qamariyah itu bervariasi antara 29 hari atau 30 hari. Tidak pernah 28 hari dan tidak pernah 31 hari. Dua kemungkinan, 29 atau 30. Nah, yang berikutnya, bulan mana saja yang 29 hari dan bulan mana saja yang 30 hari? Jawabannya tidak tentu. Tak dapat dipastikan. Jadi kita ambil contoh, Pak, misalkan Ramadan, Pak. Ramadan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Bulan Syawal juga sama, terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Bulan Haram juga, Safar juga, Rajab juga, Sya'ban juga, terkadang 29, terkadang 30. Dan itu tidak bisa dipastikan aturannya. Jadi harus selalu update, Pak. Dihitung atau dilihat. Nah, itu yang penting disampaikan. Nah, sekarang kembali kepada tahun ini. Hadirin sekalian, hari Jumat nanti 1 April itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban. Ya, Pak, ya? Saya ulangi, 1 April Jumat itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban. Berarti besoknya hari Sabtu, dua kemungkinan kan? Sabtu itu mungkin tanggal 30 Sya'ban atau mungkin sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu dilihat, Pak. Nah, kalau Pak yang menggunakan ru'yat, Pak, ru'yatul hilal ya, meruqyat itu ketika matahari tenggelam, maghrib Jumat 1 April dilihat di ru'yat dengan mata langsung susah, Pak. Bisa dibantu dengan teleskop atau teropong yang canggih. Nah, dilihat di sebelah barat itu. Ketika matahari terbenam, kalau sudah bisa diruqyat, dilihat ada hilal, bulan baru, itu bentuknya lengkung seperti benang, tipis sekali, maka pada maghrib itu sudah 1 Ramadan. Malamnya taraweh, besoknya saum. Itu, Pak, Sabtunya. Nah, ini kalau menggunakan ru'yat, Pak, ya. Tapi kalau misalkan gagal untuk diru'yat, tidak bisa dilihat, kemungkinannya dua, Pak. Mungkin hilalnya itu masih di bawah ufuk, di bawah garis datar, horizon, atau mungkin hilalnya sudah di atas ufuk, Pak, cuman terhalang oleh mendung, oleh kabut, oleh hujan besar, awan tebal. Nah, kalau tidak dapat dilihat, mungkin karena di bawah ufuk atau mungkin karena terhalang oleh mendung, maka hari Sabtu itu ditetapkan tanggal 30 Sya'ban. Berarti kapan awal Ramadannya? Hari Ahadnya, tanggal 3 April. Itu namanya metode ru'yat. Mudah kan, Pak, ya? Nah, apa dalilnya? Nah, ini para pendukung ru'yat murni, Pak, di negara kita itu dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Nah, mereka itu menggunakan hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, Pak. Nabi bersabda, "Sumu liru'yatihi." Ya. Saumlah kalian karena melihat hilal, karena ru'yatul hilal. Jadi kata Nabi, saum itu kalau kita melihat. Wa abtiru liru'yatihi, dan berbukalah atau berlebaranlah ketika melihat hilal juga, hilal 1 Syawal. Fa in gubiya alaikum, apabila terjadi mendung, terhalang awan sehingga tidak dapat dilihat atau mungkin di bawah ufuk, nah fa aqbilu iddata Sya'ban salasin wa fa aqbilu iddata Sya'ban salasin, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau nanti Jumat maghrib itu tidak dapat dilihat hilalnya, maka hari Sabtunya itu tanggal 30 Sya'ban, hari Ahad 1 Ramadan. Itu hadirin. Jadi kuat dalilnya, Pak, hadis. Dan sepanjang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, juga para tabiin dan ulama-ulama zaman dahulu itu selalu menggunakan ru'yat, selalu mengadakan penglihatan, pengamatan terhadap hilal, tidak menggunakan yang lain, Pak. Nah, itu, Pak, alasannya. Nah, sementara kelompok yang kedua itu mengatakan boleh menggunakan hisab. Mungkin di Bapak juga banyak yang ahli hisab, Pak ya. Itu mah hisab ya. Ada bentul, jarum, filter, Pak. Ada narkoba, narkobatur ya. Itu ahli hisab. Itu madhabnya madhab ududiyah, Pak. Ududiyah ya, tukang udud tuh ya. Punten, Pak ya, supaya tidak ngantuk ya, Pak. Nah, hisab itu artinya perhitungan. Dan hisab itu bagian dari ilmu falak. Kalau di Eropa namanya astronomi. Kalau di dunia Islam namanya ilmu falak. Jadi ilmu yang mempelajari tentang benda-benda ruang angkasa. Di antaranya bulan, matahari, bintang, bumi, dan juga mempelajari tentang perhitungan pergerakan benda-benda angkasa. Dan ilmu astronomi, ilmu falak itu sekarang sudah canggih, Pak. Sudah ditunjang dengan bukti-bukti yang akurat. Sehingga tidak pernah meleset, Pak. Itu ilmu hisab namanya. Ilmu untuk menghitung. Nah, kita beri contoh jasa ilmu hisab terhadap umat Islam. Tadi Bapak sholat maghrib, Pak ya, bareng. Saya tanya, Pak, apa cirinya waktu maghrib tiba? Matahari telah terbenam. Tadi Bapak lihat dulu nggak, Pak, ke atas, lihat ke barat? Enggak, hujan lagi, Pak, mendung. Tahu dari mana maghrib itu tiba? Oh, lihat itu jadwal digital tuh, jam 18.04. Itu dari mana angka itu muncul? Itu dari hisab, perhitungan para ahli ilmu falak. Nanti Isya jam 7:09, itu juga ilmu hisab. Kan tidak pernah Bapak itu kalau mau sholat Isya keluar dulu, Pak. Dalam hadis, Pak, waktu Isya itu mulai ketika awan merah sudah hilang. Sekarang bor-bor merah, hitam aja, Pak, semuanya. Kenapa? Karena mendung. Yang berat subuh. Nah, kapan subuh itu mulai? Waktu subuh ketika fajar menyingsing. Nah, fajar itu, Pak, terjadi ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Susah itu, kelihatannya ada bercahaya, tipis dan halus. Kalau cerah, nah di kita banyak awan, banyak mendung, susah juga. Tapi dengan ilmu hisab, dengan perhitungan, sudah tahu, oh jam 4:38 itu adzan subuh. Duhur, kapan duhur itu kita lakukan? Ini gampang, Pak, ketika matahari telah tergelincir ke barat, bergeser dari tengah-tengah. Jadi kalau mau duhur, lihat dulu keluar, Pak. Kalau duhur, oh sudah tergelincir duhur. Sekarang nggak pernah kan ya? Itu ada, sudah dijadwal dari hisab gitu.
Kapan asar dikerjakan? Kalau bayang-bayang sebuah benda lebih panjang daripada bendanya. Tongkat 1 meter, bayangannya 1 meter lebih 2 cm, asar tiba. Gitu. Maghrib balik lagi. Nah itu Pak. Coba, untung ada ilmu falak sehingga bisa menggunakan hisab untuk menentukan waktu sholat 5 waktu. Apalagi hadirin, arah kiblat. Kiblat kelihatan nggak Pak? Kiblat nggak kelihatan, tapi arahnya dapat dihitung dengan ilmu hisab. Oh, bergeser dari arah barat itu 25 derajat ke sebelah kanan, ke utara. Dan lagi yang paling menakjubkan hadirin, ilmu hisab itu berhasil menentukan kapan terjadinya gerhana, bulan atau matahari. Akurat sekali. Akurat Pak, jam berapa terjadinya dan jam berapa berakhirnya, berapa lama bagian bulan mana yang akan gelap, berapa persen, itu sudah bisa dengan ilmu hisab. Nah, jadi begitulah. Nah, makanya di sekalian, beberapa kelompok umat Islam di negara kita itu yang paling menonjol menggunakan hisab itu Muhammadiyah dan Persis, Pak. Itu menggunakan hisab. Nah, tapi, ada tapinya. Beberapa ulama yang lain mengatakan ilmu hisab itu boleh digunakan untuk menghitung arah kiblat, membuat jadwal sholat, menentukan gerhana bulan matahari. Tapi kata mereka, tetap untuk awal Ramadan dan Syawalnya pakai ru'yat aja. Walaupun hisab sudah maju, kenapa? Karena Nabi memerintahkan lihatlah. Tidak ada hadis Nabi hitunglah, yang ada lihatlah. Kalau kamu ingin tahu, bukan hitunglah. Jadi mereka memahami secara tekstual, harfiah, secara tersurat bahwa Nabi memerintahkan ru'yat. Nah, sementara kelompok yang mendukung hisab itu berargumen hadis itu, ya. Ini kata kelompok Persis Muhammadiyah, hadis itu ada sebabnya. Mengapa Nabi menyuruh melakukan ru'yat, melihat, bukan menghitung? Sebab ilmu falak, ilmu astronomi pada zaman Nabi dan sahabat itu belum ada, belum berkembang. Tidak ada orang yang pandai menghisab. Maka yang digunakan cara yang mudah dan mungkin, yaitu dengan melihat. Kalau melihat semua orang bisa, kalau menghisab enggak. Coba, ini jamaah muhajirin Pak, saya percaya semua bisa melihat kan Pak ya? Melihat matahari bisa. Menghisab saya percaya tidak, karena harus belajar astronomi. Ya, kalau tidak belajar astronomi bisa langsung pakai rumus. Saya punya bukunya Pak, rumus-rumusnya. Cuman rumus ini bisa dipakai oleh Bapak dengan 2 syarat. Pertama, Bapak mengetahui trigonometri dan aljabar, itu matematik SMA minimal. Yang kedua, bisa menggunakan kalkulator ilmiah, scientific kalkulator, bukan kalkulator yang hanya tambah kurang bagi kali. Ada sinus, kosinus, ada logaritma, ada eksponen, macam-macam. Nah, kalau yang 2 ini nggak bisa, ya nggak bisa berarti Pak. Ya, ini ada rumusnya kalau mau belajar Pak. Nanti saya berikan Pak rumusnya, boleh dijamin liar Pak. Percaya liar Pak. Saya juga pusing Pak, apalagi saya ya. Nah, itu hadirin buat. Jadi kelompok umat Islam yang menggunakan hisab sebagai pengganti ru'yah, alasannya hisab itu lebih cermat, lebih akurat, dan lebih mudah. Kalau ru'yat hadirin harus dikerjakan nanti maghrib 1 April. Kalau hisab bisa dikerjakan jauh-jauh sebelumnya. Sejak bulan Januari kemarin udah dapat Pak, kalau dengan hisab itu. Bahkan untuk Ramadan tahun depan 2 tahun lagi, 5 tahun lagi sudah dapat ditentukan dengan perhitungan akurat. Takut meleset. Saya tanya, pernahkah gerhana matahari meleset? Enggak. Bulan nggak pernah. Berarti hisab itu sudah ilmu pasti, eksakta Pak.
Karena rumus sukun matematik, Pak, ilmu pasti kan, eksakta. Nah, apakah boleh? Nah, tadi di zaman Nabi itu belum ada ilmu hisab, maka ru'yat itu yang digunakan. Sebab itu mudah dan praktis, semua orang bisa. Sebab yang menjadi tujuan itu bukan ru'yatnya, tapi hasilnya, menetapkan satu Ramadan. Itu tujuannya. Sedangkan ru'yat namanya wasilah, Pak. Jalan, metode. Wasilah bisa berubah bergantung waktu. Sedangkan tujuan harus sama. Wasilah bisa berubah. Dalam Al-Quran itu ada isyarat tentang ilmu hisab. Jadi umat Islam itu khususnya dan umat manusia umumnya sangat butuh dengan ilmu hisab. Coba bacakan ayatnya, Pak. Surat Yunus ayat 5. Coba saya bacakan ya. Walladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nuron wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia menetapkan manjilah-manjilah, tempat-tempat beredar bulan matahari, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Hisab, perhitungan waktu. Waktu sholat, waktu gerhana, waktu Ramadan, Syawal, itu isyarat. Memang ayat ini tidak perintah langsung gunakan hisab untuk awal Ramadan, tapi secara umum ayat ini memungkinkan manusia mengetahui cara menghitung, dan cara menghitung boleh digunakan untuk mengawali Ramadan. Sekali lagi tujuannya bukan ru'yatnya, tapi satu Ramadannya. Ru'yat itu wasilah, Pak, jalan aja, metode. Kalau ada metode lain yang lebih mudah, lebih akurat, boleh digunakan. Ini para pendukung hisab. Nah, hadirin itu ya. Nah, ada, Pak, kelompok yang ketiga. Ini adalah pemerintah, Kementerian Agama, itu menggunakan dua-duanya sekaligus. Makanya Kemenag membuat sebuah badan ya, bukan badan ya, badan BHR, Badan Hisab dan Ru'yat. Jadi dua, menggunakan hitungan dan penglihatan. Apakah metode hisab dan ru'yat akan berbeda hasilnya? Bisa beda, bisa sama, tergantung ketinggian hilalnya. Nah, coba kita aplikasikan, Pak, ke tahun ini ya. Ini hadirin, menurut perhitungan hisab dari manapun, dari NU, di NU juga, Pak, banyak ahli falak, di Persis, di Muhammadiyah, di BHR, itu ketika terbenam maghrib hari Jumat nanti 1 April, Pak, 29 Saban ya, 29 Saban 1 April, ketika maghrib matahari terbenam, itu hilal itu di atas, Pak, di atas ufuk, namanya sudah wujud, sudah ada, tapi ketinggiannya itu 2,3 derajat. Nah, 2,3 derajat ini sudah ada, tapi tidak mungkin dapat dilihat. Nah, ini Kemenag di kita itu mensyaratkan ketinggian minimal hilal dapat dilihat itu tahun ini, Pak, itu minimal 3 derajat. 2,3 kan di bawah 3, itu tidak mungkin dapat dilihat. Itu dalam ilmu hisab namanya hisab imkan ru'yah, dihisab dan mungkin dilihat. Itu katanya minimal 3 derajat. Saudara kita dari Persis, Pak, lebih tinggi lagi. Kata orang Persis minimal 4 derajat. Itu dari mana angka itu munculnya? Itu pendapat beberapa ahli ilmu falak. Tapi beda-beda ternyata. Ada yang mengatakan 3, ada 4, ada 5, macam-macam. Kemenag itu mengambil 3 derajat minimal. Persis 4 derajat. Kalau NU harus dilihat langsung. Nah, kalau BHR itu dua-duanya digunakan. Nanti, Pak, di maghrib itu ada informasi bahwa kata staf Kemenag ya, hilal itu
sudah di atas ufuk 2,3 derajat. Tapi kata mereka biasanya tidak dapat dilihat. Dan nanti ada para pemantau, Pak, peruqyah yang dipasang di puluhan titik di seluruh negara kita. Ternyata biasanya kalau di bawah 3 derajat tidak ada laporan ada yang melihat hilal. Kenapa? Karena tidak mungkin dilihat. Nah, akhirnya karena hilal tidak dapat dilihat di bawah 3 derajat, terlampau pendek, terlampau rendah, kembali hadis Nabi, sempurnakanlah Syaban 30 hari. Maka kami tetapkan 1 Ramadan jatuh hari Ahad 3 April, gitu biasanya. Nah, kalau kalangan Muhammadiyah memastikan tanggal 2 lah. Cek saya 2 lah. Kenapa? Sebab Muhammadiyah itu Pak tidak mensyaratkan melihat. Yang penting ada. Kan yang ada itu tidak selamanya dapat dilihat, hadirin. Saya tanya, Pak, Bapak punya telinga? Ada nggak telinga? Kelihatan nggak? Nggak. Bisa kelihatan kalau menggunakan teknologi. Pasang cermin, oh iya jeli saya. Kan ada yang bertanya, Pak, mana yang lebih jauh, telinga atau gunung? Jawaban apa? Gunung dan telinga. Jauhan telinga. Gunung mah kelihatan, telinga mah enggak. Dekat telinga itu dapat diraba. Dapat diraba nggak kelihatan. Karena menggunakan ilmu dan teknologi, sesuatu yang ada itu tidak mesti kelihatan. Tapi kan Nabi mensyaratkan melihat. Iya, kalau menggunakan penglihatan. Nah, kalau menggunakan perhitungan, secara hitungan aja sudah eksis, sudah di atas ufuk, oke. Malam itu taraweh, subuhnya sahur, siangnya saum. Jadi itu Pak, ini Muhammadiyah. Nah, ini saya tidak memprovokasi untuk milih yang itu Pak, hanya menjelaskan argumen kalangan Muhammadiyah gitu. Ini kalau kalangan Persis, NU, pemerintah itu belum bisa dipastikan. Kita harus melihat lapangan dulu. Kelihatan atau enggak gitu kan. Gitu Pak. Jadi mengandalkan penglihatan. Kalau kemenang yang lain Pak. Muhammadiyah mas sekarang mah tinggal duduknya Pak. Tidur agak yakin Sabtu lah. Itu kudu bingung Sabtu lah. Ini matematikanya benar kan. Rumusnya benar. Sudah akurat. Tapi kalangan yang lain walaupun mengakui sudah 2,3, mereka mengatakan perasaan mah nggak akan dapat dilihat. Sok berarti ngali maka tinggali lah. Kemungkinan hari Minggu dan Ahad 1 Ramadannya. Nah, jadi itu hadirin. Bagaimana sikap saya kata bapak-bapak ya? Ya terserah bapak itu mah. Biasanya Pak orang itu mengambil keputusan bergantung kepada panutannya. Kalau pimpinan anggota simpatisan Muhammadiyah pasti Sabtu. Kalau pimpinan staf anggota simpatisan NU Persis itu kemungkinan nunggu Pak. Ahad juga nama kan. Kalau bukan NU, bukan Persis, bukan Muhammadiyah, yang bukan saya Pak. Biasanya ikut pemerintah. Ahad Pak. Saya mah langsung lebaran kumadinya siap mah mendapatkan hukuman ya. Nah, ini mungkin iman. Nah, bagaimana nih kalau DKM? Kalau saya menganjurkan begini Pak, jadi kedua pilihan ini kan terbuka untuk dipilih. Ya bisa saja dibuat kebijakan bagi Bapak yang ingin hari Sabtu saumnya, silakan malam Sabtu tarawehan. Silakan imamnya ya yang setuju dengan hari Sabtu saumnya. Yang hari Ahad ya nggak usah tarawehan, besok malam Ahad. Gitu hadirin. Jadi nggak usah bingung, bisi Bapak DKM bingung Pak ya. Silakan aja dibuka aja malam Sabtu untuk bagian yakin Sabtu saumnya. Yang Ahad ya silakan malam Ahad taraweh pertamanya. Saya kira begitu, jangan ya di sini mah ikut pemerintah lah, ya ikut Muhammadiyah mah di mana di gunung itu sholatnya tuh. Jangan Pak, itu warga Muhammadiyah juga umat Islam. Mereka berhak mendapatkan ibadah yang nyaman ya. Jadi masjid ini terbuka untuk semua kan Pak ya. Ini. Jadi serah Pak ya, tergantung Bapak kemana yakinnya. Saya tadi hanya menyampaikan argumen masing-masing kelompok ya. Itu Pak, kalau BHR
pemerintah itu niatnya baik untuk menyatukan kedua kubu ini, hisab dan ru'yah digabungkan. Tapi tetap mereka itu nunggu juga akhirnya. Karena harus nunggu kelihatan enggaknya ke malam Sabtu nanti. Pada maghrib kelihatan enggak. Cuman pengalaman Pak, kalau di bawah 3 derajat itu tidak ada yang bisa melihat. Kalau ada yang ngaku bisa melihat, nah ini hebat Pak. Nah, kalau ada yang ngaku bisa melihat, berarti diturunkan Pak kriterianya, jangan 3 derajat lagi, ketika minimal. Ya, ini tantangan buat BHR. Itu hadirin sekalian. Implikasinya, implikasi itu akibatnya. Jadi kalau orang Muhammadiyah memastikannya sejak awal dan mereka sudah yakin, sementara di luar itu memastikannya itu mendadak pada saat-saat menentukan malam Sabtu nanti. Sekarang belum bisa memastikan Pak, ya tunggu tanggal mainnya aja nanti kan belum melihat, nanti aja malam Sabtu. Nah, yang agak kasihan Pak, kalau umat Islam yang ikut pemerintah, orang Papua Pak, itu kan 2 jam lebih malam mereka. Jam 7 di sini Kemenak pidato misalkan menetapkan 1 Ramadan. Mereka yang Papua kan nunggu mau tarawehan atau enggak. Jam 10-an baru tarawehan mereka Pak. Baru tunduh teh jeung hoream. Ini. Ya kalau kita yang di WIB maka Indonesia Barat itu jam 7-an, Isya sudah ada kepastian dari Kemenak. Nah, ini mungkin Ibu saya berikan 2 pendapat ini dengan argumen masing-masing. Dan masalah pilihan itu bergantung keyakinan Bapak masing-masing. Asal jangan memilih tidak puasa sama sekali itu. Saya langsung lebaran lah. Ngarah yakin apa? Yakin ngaconya apa ya? Nah, kemudian di kita juga Pak sering ada berita beberapa kelompok, ada yang hari Jumat Pak, ada yang hari Senin. Kelompok yang di Sulawesi, di Sumatera ada Pak, yang pakai jubah hitam-hitam. Mereka biasanya leneh Pak, jauh tuh. Ya insya Allah pilihan yang akurat dan ilmiah yang masih dapat diterima mah pilih Sabtu atau Ahad. Jumat atau Senin itu sudah melenceng, tidak ada dasar yang kuat. Antara Sabtu Ahad silakan Bapak pilih, kalau perlu isi horoh silakan. Udah isi horoh jangan Pak kumasilna, tuh kudu puasa cenah. Itu bisikan setan Pak ya. Mungkin Pak ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Ada 2 menit Pak, barangkali ada. Udah pengalaman Pak ya, tidak bingung lagi lah, sudah mantap. Jadi saya sampaikan ya selamatlah menghadapi bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan ibadah saumnya dan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat mengantarkan kita kepada takwa yang sebenarnya sesuai dengan tujuan ibadah saum la'alakum tattaqun. Itu ikhwat iman yang dapat disampaikan malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.